Bismillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembuatan website library kita. Kemarin kita sudah buat untuk si navbarnya. Untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat untuk autentikasi atau untuk autentikasi ya. Untuk login registernya. Terus kemarin kita sudah buat untuk tampilan beranda. Cuman ini belum muncul bagian buku karena kita belum membuat bukunya. Karena membuat buku kan harus login dulu ya. Jangan kita belum membuat bukunya. Nah, hari ini kita akan membuat bukunya ini. Ketika user masuk, misal namanya adalah Su Ekeng ya, kemarin kita daftar.com, terus passwordnya 1234567 8, kemudian kita masuk. Oh, email atau password salah. Kok lupa aku? 456, apa 6 ya? Kalau masih, oke, udah. Lain kali. Nah, kalau sudah masuk akan ada tulisan selamat datang Sugeng. Tapi bagian atasnya jadi ganti, nggak ada pilihan masuk dan daftar, jadi buku saya Sugeng sama logout. Ini kita sudah atur di navbarnya kemarin. Oke, di bagian app.build. Sekarang kita akan mencoba menambahkan buku. Kalau user belum login kan dia nggak ada tulisan tambah buku ini ya. Kemarin itu. Sekarang kalau sudah login, dia ada tulisan tambah buku. Jadi kita bisa tambah bukunya. Terus dia dialahkan ke halaman my books/create ini. Di sini kita bisa masukkan judul buku. Judul buku misal adalah It's Sugeng Way. It's Sugeng Ways. Ini. Nama pengarang adalah Sugeng Supardi. Soepardi. Terus deskripsinya adalah misal this book tell how Sugeng perjalanan hidup Sugeng. Perjalanan hidup Sugeng meraih kemerdekaan, misalnya gitu ya. Jumlah stok ini kita nggak ada, terus kita bisa pilih cover book. Cover book misal picture, mana picture ya? Oh, picture-nya dari sini dah. Nih. Misal picture-nya ini, terus kita bisa simpan buku. Oh, cover image file atau yang terlalu besar deh. Ya udah nggak apa-apa. Kita langsung aja kan opsional juga. Nah, sekarang si Sugeng ini ada di koleksi buku saya. Sebelumnya dia nggak punya kan, kosong. Setelah dia menambahkan bukunya It's Sugeng Way, dia melihat di halaman buku saya ada buku yang tadi sudah diupload, bisa diedit entah judulnya, semuanya lah bisa diedit. Dia juga bisa dihapus. Terus dia sudah tampil di halaman beranda. Oke, bukunya baru ini namanya It's Sugeng Way. Kalau misalnya dipencet gini, ada tulisan edit sama hapus karena yang login adalah yang menambahkan. Kalau misalnya yang login bukan yang menambahkan, dia nggak ada pilihan edit atau delete-nya toh. Oke, paham ya? Kita akan membuat itu. Silakan teman-teman ke VS Code-nya. Terus kita akan mulai dari controllernya. Untuk migration sama model kan sudah kita buat di awal di video pertama dulu. Terus kita akan buat di sini baru ya. PHP Artisan make controller. Kita kasih nama controllernya adalah mybook controller. Mybook controller ini. Sekali lagi sebenarnya book sama mybook itu bisa dipisah. Cuman ini biar bisa memudahkan teman-teman aja untuk melihat gimana perbedaannya loh. Biar teman-teman bisa lebih membedakan mana yang bisa buat mana yang kita siapkan buat publik, mana yang nggak kita siapkan buat publik atau khusus untuk user yang sudah login. Sekarang kita tunggu proses sampai pembuatan my controller-nya selesai. Oh, sudah ya, selesai. My controller-nya sudah terbuat. Nah, kurang lebih tampilan awalnya kayak gini. Pertama kita akan setting indeksnya, teman-teman.
public function index kayak gini. Index ini adalah tampilan defaultnya. Jadi kita akan buat variabelnya. Kita buat variabel books. Ini buat apa? Ini untuk pengecekan ketika user sudah login atau ambil dari data user yang sudah login. Books yang ada di sini. Ini kok belum. Import class dulu. Kita dari support package out ya teman-teman. Nah, sudah ke importnya ini. Sekarang saya jelaskan lagi. Jadi user ini diambilnya dari model teman-teman. Jadi books ini adalah relation yang kita siapkan yang ada di model. Jadi dia itu ada di model user, kan ada books nih. Nah, yang dimaksud books di sebelah sini adalah books yang di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman namanya di sini buku, jadi di sini harus namanya juga buku, bukan books. Terus latest gimana harusnya? Latest. Terus kita kasih paginate biar nggak terlalu berat ngelotnya. Paginate 10 buku. Kayak gini. Kok merah ini? Books undefined method books. Di user kan ada books. Ntar emang tadi bahasan errornya apa sih? Ntar ini bahasan errornya. Undefined method books. Oh, dari IntelliPens. Kayaknya dia nggak ngenali si user ini dari mana gitu. Bisa jadi kan user ini bisa jadi bawaan si Laravel. Jadi user bawaan Laravel kan nggak punya books. Nah, jadi kita perlu memberitahu si IntelliPens dari mana si user ini berasal gitu ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa buat sebuah komentar aja kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kasih tulisan var, ini ngasih tahu si IntelliPens kayak gini. Ini ngasih tahu IntelliPens bahwasanya user ini loh yang kita maksud. User yang kita maksud adalah user yang ada di model user add user. Nah, kayak gini. Setelah itu kita bisa pisahkan aja. Misal $user sama dengan ini bisa kita cut terus kita taruh sini teman-teman. Ctrl X kayak gini. V. Nah, $user. Hilang harusnya errornya. Nah, kok masih merah? Oh, ini kurang titik koma. Nah, hilang ya errornya. Jadi terkadang errornya itu bukan karena apa ya? Bukan karena kodenya teman-teman itu benar-benar error, tapi karena IntelliPens-nya itu kayak nggak bisa ngenalin dari mana gitu. Itu bisa terjadi ya teman-teman. Ya, saya belum ngasih tahu ya kenapa kita buat indeks ini. Jadi tujuan kita buat indeks adalah ketika user sudah terkonfirmasi login, ada out user kan, berarti kan dia ngambil user yang login gitu ya. Nah, dia akan diarahkan ke halaman indeksnya si mybook. Indeks mybook itu apa ya? Buku saya, bukan. Apa ya, ntar kita logout lah. Kita login lagi coba. Kan nih tampilan awalnya kan kayak gini. Tampilan home, berandanya kan kayak gini. Nah, kalau kita masuk, kita pakai yang tadi aja, sugeng.com misal. Terus passwordnya 11234566. Kita masuk. Nah, kita akan lihat halaman ini teman-teman. Halaman si mybook index. Lain kali. Oke, nah untuk mengarahkan ke sini teman-teman buat yang kayak ginian. Terus kita return, sebenarnya kan seperti yang saya bilang, sebenarnya ini sama aja kayak yang di book controller ini. Dia kan juga ngarahkan ke sini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa satukan, malah kita pisah nggak apa-apa. Terus ini kita arahkan ke my book index. My book index itu yang di sini teman-teman. View itu kan return view ya. Jadi teman-teman cari resource view my book index. Nah, ini paham ya?
Terus kita kirim dari mybook index ini kita kirim ke mybook index ini si books. Oke. Oke, jadi kita tinggal kasih koma di sini. Terus compact books. Nah, kayak gini. Jangan lupa titik koma. Bentar, kalau dia punya kita gimana sih? Kita jalanin PHP transfer. PHP artisan serve kayak gini, enter. Oke, udah jalan ya. Kita coba buka control klik. Ini loadingnya lama. Oke. Ini sudah kita login dulu ya. Passwordnya pasu. Ini beda cuman .com 2 3 4 5 6. Database yang ada di contoh sama database yang punya kita yang kita buat bareng-bareng ini beda ya. Cuman karena kemarin saya sama kalau nggak salah daftarnya. Oh kan, salah kan? Berarti 8 kali yang itu. Wah, Jupan. Nah, masuk ya. Sebenarnya sama aja si index mybook index sama si book index itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ya teman-teman buat sendiri itu, nggak usah dipisah kayak gini. Salah ini harusnya nggak usah dipisah antara book sama mybook. Jadi biar teman-teman nggak usah buat indeks lah, kita arahkan ke book index aja. Toh sama aja kok. Mau aja nih. Jadi kita nggak usah daftarin root baru, rootnya sudah ada. Terus kita nggak usah daftarin. Sebenarnya ini nggak usah ada juga. Sebenarnya ini nggak usah ada teman-teman. Karena kita sudah buat di bagian sini. Di bagian controller punyanya book controller. Jadi kita sudah buat. Nggak apa. Lanjut ya. Index sudah selesai. Tampilannya juga kita ambil dari si book index, bukan dari mybook. Mybook jadi lebih hemat. Setelah itu kita buat apa ya? Apa lagi ya? Oh ya ini tombol ini. Jadi ketika tombol ini diklik, dia bakal ngarahin ke mybook create. Jadi kita bisa buat public function lagi. Public function create. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya itu kan button, kalau misalnya kalau dipencet dia bakal ngarahin ke halaman mybook create itu ya. Nah, itu teman-teman bisa buat function namanya create, dia cuma return view aja. Return view dia ngarahin ke bagian sini teman-teman. Mybook mana mybook? Mybook create yang ini. My books titik create. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa titik koma. Karena si indeks ini sudah nggak kepake, kita pakai yang dari sini aja. Bagi dari punya book, ini bisa delete aja. Delete, remove to recycle bin. Nah, setelah kita buat rootnya di controller atau setelah kita buat di controllernya untuk ngarahin ke halaman mybook create, kita akan buat tampilan di create.blade-nya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat contohnya lagi. Contoh yang mana? Tambah buku. Nah, yang ini ya. Out. Kita harus login lagi, teman-teman. Suedgeng.com passwordnya tua ke 456. Ingat saya nggak ada logiknya tuh. Nah. Oke. Nah. Kita akan buat kayak gini. Tombol yang paling atas adalah tombol kembali. Oke. Pertama di halaman sini kita extend dulu ya. Kita extend dari mana? Extend dari layout. Ada S-nya, ingat, layout app. Ingat ya, layout app itu berarti kita ngambil template-nya dari sini. Folder layout yang terus file app.p.php. Nah, setelah itu kita pilih section kayak gini. Section title. Section title-nya ini kita kasih judul apa? Misal judulnya adalah
tambah buku. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah itu kita section content. Section content kayak gini. Name content kayak ini. Oke, sudah. Pertama kita akan bungkus semuanya pakai sebuah div dengan nama form layout. Kayak gini. Form layout ini di dalamnya ada yang paling atas sih, kita mulai di paling atas. Tombol kembali, teman-teman. Tombol kembali ini kalau teman-teman perhatikan ada jarak ke bawah, jadi kita kasih margin dulu dot mb15 tab enter, di dalamnya pakai link. Nah, dia bakal ngarah ke halaman book index, teman-teman. Route kurung kurawal set books titik index kayak gini. Terus dia ngarah ada tulisan kembali gitu. Kembali. Oh ya, dia ada CSS yang sudah disiapkan. Teman-teman bisa kasih kelas btn secondary, terus btn sm. Kayaknya kita nggak pakai framework deh bagian ini. Kita full sepenuhnya pakai vanilla. Coba ya, sekarang kita coba di punya kita. Ini yang punya kita ya. Selamat datang Sugeng. Yang masih kosong ini kita refresh loh. Dia harus login lagi. Login. Oh, ntar. Setelah itu kita daftarkan di root. Di rootnya kita daftarkan, teman-teman. Root kan si MyBook controller ini ya, yang bagian sini kan belum ada di root ya, di web root PHP kan belum ada ya. Kita bisa daftarkan dulu dia. Nah, di bagian web root PHP mana? Roots web root PHP. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan root kayak gini, .2. Terus metodenya adalah get ya, teman-teman. Metodenya adalah get. Terus URL-nya kayak gini. my books/create. Kayak gini. Apa kok merah? Kurang titik koma. Oke, dah hilang ya merahnya. Terus kasih MyBook controller. Nah, pastikan ke import, teman-teman. Pastikan ada tulisan ini, ke import. Kalau teman-teman nggak ke import, bisa teman-teman cari extension yang namanya PHP namespace resolver, punyanya Mehdi Hasan. Nah, itu nanti kalau nggak otomatis, kalau misalnya teman-teman nggak sengaja, misal ini hilang nih, kayak gini, tag. Terus kita buat kelas dulu biar bisa kepake. Nah, kayak gini nih. Teman-teman kan merah ini ya. Teman-teman bisa klik kanan terus import class. Nah, otomatis dia bakal nge-import. Oke, sudah ya. Setelah itu dia pakai function yang create. Ya kan? Dia pakai function yang create. Nah, kayak gini kan. Terus kita kasih name. My book create. My books kurang my books titik create kayak gini. Oh ya, teman-teman, karena ini halaman My Book Create ini hanya boleh diakses ketika user sudah login, kita harus kasih middleware. Ntar ya, kita coba tanpa middleware dulu. Ketika tanpa middleware, misal nih, langsung, ntar ya, nggak bisa, kan sudah bisa nggak ya? Bisa sebenarnya. Nggak bisa karena di bagian nggak jadi. Sebenarnya saya mau ngasih contoh bahwasanya si tombol create tadi, tombol create itu hanya bisa diakses kalau misalnya user sudah login. Tapi kan saya mau ngasih contoh gitu. Kalau nggak ada out, dia bakal bisa masuk. Nggak ada middleware, dia tetap bisa masuk walaupun user sudah login. Tapi kenapa saya nggak jadi nyontohi? Karena di bagian index kita sudah kasih ini. Ini pengecekan sudahan. Ini pengecekan front end. Oke, jadi kita
nggak bisa kasih contoh tentang itu. Tapi teman-teman tetap penting ya ditambahin middleware. Middleware-nya apa? Out. Nah, kayak gini teman-teman. Teman-teman harus kasih middleware. Jadi ketika user mau mengakses halaman ini, halaman URL ini, dia harus login dulu. Kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ke login terus sih. Coba login. So at keng.com. Kok setiap refresh dia langsung ke hilang? Gak apa lah. Tua gak 46 jupan kayak gini. Terus kita masuk. Nah, tutup ya. Nah, kita klik tambah buku ini. Nggak bisa. Bentar. Oh iya, astagfirullah. Kita harus akses lewat sini. Kan tambah buku kan belum kita buat. Apa, belum kita kasih URL-nya. Kita harus dari sini. Ya Allah, ya Allah. My books slash create. Kayak gini, tab. Nah, kalau kita klik tombol kembali, dia bakal kembali ke beranda. Ya Allah, ya. Lupa. Nah, sekarang kita akan buat tampilan full dari si My Book Create. Oke. Nah, sekarang bentar. Oh iya benar. Bentar. Indeks di halaman indeks ini. Iya gak? Di halaman apa ini? Indeks ya. Di bagian tambah buku. Kenapa nggak bisa dipencet? Karena belum kita kasih root di bagian sininya. Walah. Tab root kurung bulat kayak gini. Dia ngarah ke halaman siapa? My books titik create. Ingat, kalau ada kata root berarti ini harus ada di web.php ya. Harus ada di sini. Oke. Bukan di bagian view, tapi di root. Oke, ntar di index.build ya. Nah, setelah kita tambahkan gini harusnya bisa dipencet. Refresh dulu, terus kalau terus login lagi. Oh ya. Gitu ya. Lama. Ini kita hapus dulu. Tambah buku. Nah, dia langsung halaman ke My Book Create ini ya. Masalahnya di situ. Belum kita pasang di indeksnya. Oke, sekarang kita lanjut buat tampilan penuhnya. Kembali ke create.blade.php. My Book Controller kalau warna kuning. Oh ya, requestnya belum kepake. Bener-bener gak apa-apa itu. Nah, di sini setelah di dalam form layout semua tampilannya itu. Setelah kita buat tombol kembali, kita buat sebuah pembungkus buat formnya, teman-teman. Oke ya, bener kan? Kita kasih sebuah div, misal form card gitu ya. Form card, terus form word wd. Paling atas ada tulisan tambah buku. Kita bisa kasih H2 titik form title ini tuh. Nah, di sini ada tulisan tambah buku baru. Teman-teman bisa ambil aja dari sini. Ikonnya biar nggak ambil lagi, Ctrl C, create, Ctrl V, kata baru. Ini teman-teman. Setelah itu kita pasang pesan error di bawahnya. Jadi pesan errornya itu ada di bagian atas, bagian sini, sama di bagian bawah, di bawahnya judul ini, di bagian sini, sama di setiap tulisan atau di setiap section. Misal bukunya error, nah di sini ada pesan gitu ya. Pertama kita pasang di sini. Di sini kita pasang if error gitu ya. If sampai end if kayak ini. If errors any kayak gini.
Jangan lupa kurung bulat. Wah, alert, alert, alert warning. Bener gak sih? Alert error. Alert error apa warning sih? Ntar kita lihat. Kemarin tuh kita udah buat. Samain kayak itu aja. Di show apa ya? Pesan error kita kayak pesan mana sih? Oh, ini. Alert error. Oh iya bener banget. Gimana tadi? Alert error. Terus pesan errornya dia dapat dari ini. Ctrl C. Create. Ctrl V. Nah, pesan errornya kita ambil dari error first. Jadi error yang paling atas. Error. First, kita nggak ngambil semua errornya gitu ya. Kasih kayak gini dah. Ini untuk errornya sudah kita buat. Sekarang kita mulai masuk ke formnya. Kita buat form. Met actionnya bakal ke halaman store nanti ya. Ini belum kita buat, jadi kita isi pagar aja dulu. Terus kita kasih metodenya adalah post. Setelah itu kita kasih kelasnya nggak usah deh, kan ini sudah styling. Nggak jadi. Nah, biar kita bisa nerima gambar ya, kita kasih encrypt type multipart form data. Nah, ini biar bisa nerima si gambar. Di PHP sudah kayaknya. Di waktu pelajaran PHP waktu itu. Sekarang kita kasih CSRF. Pertama kita tentukan judul ya. Kita kasih form group. Ini sebenarnya sama kayak yang di login. Out login. Gini kurang lebih. Ctrl C. Ke create. Kita pastekan di sini. Ctrl V. Nah, kita tinggal ada format dokumen. Form group. Ntar ya kita rapikan dulu. Oke, nah ini form emailnya diganti nama jadi title. Ini jadi title, type-nya itu text, ID-nya itu title, name-nya juga title, value-nya itu title, placeholder-nya adalah apa ya? Masukkan judul buku gitu ya. Masukkan judul buku. Masukkan judul buku kayak gini. Terus required pesan errornya kita ambil dari error title. Nah ini, terus ini tulisan ini ya. Labelnya kita misal judul buku baru, judul buku baru. Ini enggak sih? Oh, ada bintang itu kayak required ya. Oke. Judul buku kita kasih bintang kayak gini. Dah. Ini untuk judul buku. Kita buat untuk apa aja sih? Satu, berarti kurang lah. Dua, description tipenya teks. Oke, kita copy. Ini kayak gini, alt shift. Nah, wah. Terus kedua yang kita ganti ini tipenya adalah author, for-nya author. Terus ini jadi pengarang, nama pengarang. Pengarang, oke. Terus tipenya teks, ID-nya adalah author, name-nya juga author. Terus value-nya itu author kayak ini. Placeholder dekatnya adalah masukkan nama penulis.
masukkan nama pengarang. Ini kan pengarang, jadi masukkan nama pengarang. Oke, habis form group kita pindah ke deskripsi. Kita bisa copy lagi nih, alt shift bawah, jadi deskripsi. Description, namanya ini jadi deskripsi. Type-nya teks, autornya ID-nya jadi deskripsi lagi. Oh enggak, dia nggak pakai input teman-teman, dia pakai yang namanya text area. Kita bisa hapus, delete, jadi text area. Name-nya deskripsi, description kayak gini. ID-nya description. Description kayak gini ya. Setelah itu isi placeholder. Ini call sama row-nya biarin aja. Nah, kita atur pakai CSS, nanti kita kasih placeholdernya misal tuliskan isi buku. Kayak gini ya. Text area adalah terus text area yang kita isi dengan value yang sudah diinputkan. Value sih all kayak gini. Description. Nah, kayak gini. Oke, jelas ya. Habis itu kita lihat deskripsi sudah, ini bisa besar. Oke, bisa. Sekarang kita ke jumlah stok, gak usah, kita langsung ke cover buku. Ntar, tampilan kita gimana sih emang? Kita refresh. Kesimpan punya saya. Masuk email atau password salah ke 46 Jupan. Masuk. Nah, tutup, tambah buku. Nah, sudah ada judul buku, pengarang, deskripsi, kurang foto, cover buku. Fir'aun bilhaqqi liqaumin yu'minun. Form group ini diganti jadi cover image kayak gini. Terus deskripsi dia nggak ada bintangnya, dia opsional. Terus ini jadi cover buku kayak ini. Terus ada input teman-teman, input tipenya itu file kayak gini. Kenapa kita pakai tipe file? Biar ada kayak kotak, tinggal input. Nah, biar ginian, ini khusus tipe file. Habis itu kita kasih ID cover image, terus kita kasih name cover image kayak gini. Setelah itu, oh ya, dia hanya menerima gambar, accept gambar aja, apapun formatnya. Terus kita kasih kelas, kelasnya dengan nama file input kayak gini. Terus apa lagi? Sudah nggak ada berubah. Oh ya nih, tulisan format bla bla bla. Sebenarnya dia bisa nerima semua gambar ya, nggak cuma yang di teks itu. Kenapa saya bilang bisa nerima semua gambar?
Karena kita pakai ini image, terus formatnya semua. Bintang kan semua ya. Waktu kita belajar SQL waktu itu. Terus kita kasih dot form hint. Oke, sudah. Terus pesan error. Pesan errornya belum kita rubah teman-teman. Masih title semua. Ini jadi author juga. Author. Ini description. Terus di bawahnya ada cover image. Nah, kayak gini. Setelah itu, apa ya, kita lihat lagi ya. Tombol simpan buku sama tombol batal. Qabilu faqalat an adullukum ala ahli bait yakfur. Kita kasih kelas namanya action button. Action BUT buttons karena dua, simpan sama batal ya. Action buttons LG tab. Pertama ada button, type-nya submit ya teman-teman. Submit, terus kita kasih kelas btn primary, btn flex 1. Kita ini pakai framework gak sih? Ntar saya cek. Control F. Oke. Oh kan, kita nggak pakai framework. Kita atur semuanya sendiri. Kita ke create lagi dah. Lanjut. Terus tulisannya misal adalah simpan buku. Gambarnya teman-teman bisa cari dari sini. Simpan save misal. Save ada nggak? Nggak ada. Misal disk. Nah ini. Terus simpan buku. Simpan buku. Kayak gini. Terus, oh ya, kalau batal, dia bakal diarahkan ke halaman sebelumnya, yaitu book index road books titik index kayak gini. Terus kita kasih tulisan batal. Kita kasih kelasnya btn secondary. Nah, sudah ya. Sudah cocok. Sekarang kita lihat tampilannya. Kita refresh dulu ini ya. Nah, sekarang cocok ya, sudah tampil. Kira-kira kalau teman-teman klik ini sudah jalan belum? Belum ya? Karena di bagian sini. Ngarah kemana? Harusnya nggak arah kemana-mana. Ini pak nggak ngarah kemana-mana. Harusnya ya. Karena kan kita di sini actionnya kasih pagar aja. Ntar kita tunggu aja dia mau ngarah kemana ini. Atau sambil kita tunggu kita buat kita lanjutin mybook controllernya kan. Method post is not support to root book create. Oh ya, paham, saya paham. Kenapa kok dia pakai metode kenapa ada pesan method post is not support to root my book create, support get and head gitu ya. Itu kenapa? Karena kan secara default action kan bakal dikembalikan ke halaman itu sendiri kan. Nah, halaman ini itu kan metodenya itu get. Nih, metodenya kan get. Jadi muncul pesan kayak ginian. Method post is not support. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, apa saya bilang? Jadi kita akan ngisi ininya. Kita akan buat metode buat simpan datanya atau buat action si formnya ini.
teman-teman bisa ke mybook controller, terus buat function baru, public function, kita kasih nama misal store kayak gini ya. Store dia butuh request teman-teman. Request itu apa ya, kayak dia kayak apa ya, part dari Laravel yang bakal kita pakai. Dia tugasnya itu membungkus datanya untuk dikirim, nah gitulah intinya. Dan untuk menggunakannya kita perlu buat variabel baru. Ini bisa kata request, R doang, atau rec, itu bisa ya. Bebas aja nama variabelnya itu. Nggak harus request gitu. Nah, sekarang pertama yang harus kita lakukan adalah menvalidasi datanya. Seperti saya bilang, jadi request tuh ngirim datanya itu HTTP gitu, dikirim datanya. Nah, sebelum dikirim, si request harus ngecek. Kita suruh si request untuk ngecek validate gitu ya. Jangan lupa di koma. Apa aja yang harus dicek? Pertama title pakai arrow double sama dengan terus lebih besar gitu ya. Lebih besar ya. Pertama dia required. Kedua dia string. Ketiga dia max 255. Setelah kita buat title, kita buat author yang required, sama ini string juga. String, terus max-nya juga sama, max 255. Oke. Setelah author, description sama dengan dia nullable string aja deh. Nullable string. Terus terakhir cover image sama dengan nullable, terus tipenya harus image. Nullable, tipenya harus image. Setelah itu max-nya, ini max size ya. Max size dari si gambar ini adalah 2 MB. 2 MB itu lebih tepatnya 2048. Nggak pas 2 gitu, tapi ada 2048. Oke. Setelah dia divalidasi, kita akan atur gimana file image ini disimpan. Kayak gini. Terus pertama kita siapkan dulu variabel buat nampung URL atau alamat dari gambarnya itu ya. Cover image kayak gini. Cover image sama dengan 0. Kita siapkan aja variabelnya. Terus jika yang terkirim itu atau jika data yang dikirim itu mengandung cover image, maka gitu ya, if data yang terkirim, proses pengiriman data gitu, punya hash file, punya cover image kayak gini. Jika dia punya cover image, maka cover yang tadinya 0, cover image yang tadinya 0 ini dia jadi request file cover image begini. Terus dia disimpan ke publik kan. Secara default kan dia bakal disimpan di bagian ini, di bagian storage ini, storage app di sini nih, storage app ini. Nah, kalau misalnya teman-teman simpannya di situ, dia nggak akan bisa dilihat secara publik, cuma bisa dilihat secara back end aja, nggak bisa dilihat secara front end. Nah, oleh karena itu kita akan pindahkan dia ke public. Store-nya covers ini nama file nanti nyimpennya. Jadi kan di sini nanti ada file gitu ya.
file khusus untuk nyimpan cover-cover image ini. Itu namanya cover. Dia ada nanti di tempat penyimpanan gambarnya itu di folder cover di public. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, sudah. Itu jadi kan ini. Cover image. Oke. Atau jangan cover image deh. Cover image kayak ke gambarnya, jadi kita ganti cover path. If cover path. Cover path. Aduh. Cover path kah kayak gini teman-teman. Jadi jika si user itu mengirim datanya itu mengandung cover image, maka dia bakal disimpan di folder cover yang ada di public. Kalau nggak ada ya biarin nul aja, terus munculkan tampilan default dari jika tidak ada gambar gitu ya teman-teman. Dia bakal ngarahin ke cover path. Oke, kalau sudah kok unused ini mungkin dipakai sudah, nggak apa. Terus kita buat auth. Setelah dicek kan dia disimpan berdasarkan user yang login tuh. Auth.2 user yang login books create. Kalau merah berarti kita rubah nanti. Merah nggak booknya? Ajib. Booknya nggak merah. Oh, kayak paling gara-gara sudah ada ini ya. Booknya nggak merah loh ini. Yang di atas ini merah. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi gini. Si user yang login. Kan model user kan punya relation sama model book. Model booknya itu has many kan. Jadi proses ini gimana cara jelasnya ya? Oh gini. Jadi si author yang login atau si user yang login itu menulis buku, dan buku itu akan disimpan dengan relation has many. Nah, create itu buat. Oke lah, gitu aja dah. Tab title, pertama title nih, title kita dia request title, terus author, request author, kayak gini, terus description, request description, terus terakhir adalah cover image. Nah, karena cover image ini sudah kita buat, jadi diambil dari si cover path ini. Cover path. Kayak gini teman-teman. Sudah. Setelah itu kita akan return dia. Ketika user sudah klik tombol menambahkan buku baru, dia bakal dipindahkan ke halaman My Book Index. Return redirect route with merah ini harusnya. Nah, rootnya kemana? Rootnya itu ke My Book Index, enggak index dot kemana sih ngarahinnya nanti? Ini wajar gagal. Kita refresh dulu coba. Kembali. Oh, ke halaman buku saya. Berarti bener. Ada My Book Index, teman-teman. Karena dia ngarahinnya ke buku saya kan. Dia ngarahin ke buku saya.
Jadi kita bisa tambahi lagi yang sudah kita hapus. Index.build.php. Ntar kita selesaikan dulu. Oke, ntar. Ini ke rootnya ke index saja dulu dah. Ke books titik index sementara with sukses gini. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba praktek. Bisa ke itu browser, cari yang ini ya, yang banyak kita refresh. Aduh, sugeng.com, terus passwordnya tuh kapat menunjukkan. Kita masuk, woi. Nah, oke, tutup. Kita ke halaman tambah buku ya. Kita masukkan judul baru. Misal nama judulnya adalah apa ya? Pemancingan Sugeng. Pengarang adalah Sugeng Suharjo. Sugeng Soegeng Soeharji. Soeharji. Nah, ini. Deskripsi adalah apa ya? Tutorial membuat pemancingan yang berjaya. Cover bukunya nggak usah, kita simpan buku. Oh iya, belum kita pasang. Nah, kita buat di sini public function store. Kita daftarkan dulu di bagian web.php. Kayak gini. Name-nya jadi store. Terus ininya juga store. My book store. Kita ubah jadi store. Store kayak gini. Metodenya adalah post. Kemudian my book store kita pasang di bagian create.blade, di bagian formnya. Kita kasih kurung kurawal root ya benar. Ya kemana tadi? My books.store. Nah, kayak gini. Sekarang kita refresh. Batal deh. Biar enak nih. Kita mulai dari awal di sini ya. Refresh. Masukkan Sugeng perjalanan. Pemancingan Sugeng lagi lah. Pemancingan Sugeng. Pengarangnya adalah Sugeng Soeharji. Terus namanya ini cara mengembangkan pemancingan. Cover bukunya opsional, kita nggak usah isi. Terus kita bisa simpan buku teman-teman. Oke, tunggu. Apakah error lagi? Ntar. Method bookstore doesn't exist. Ntar. Line 27. Walah ini loh teman-teman. Booksnya kurang bulat. Jadi ketika bukunya nggak dikasih kurung bulat, dia dideteksi sebagai collection. Jadi salah kan, harusnya kan dia relation sama si books itu, bukan collection. Nah, jadi kita tinggal tambahi aja sebenarnya di bagian mana terus ya, migration controller, my book controller. Di bagian ini tinggal dikasih kurung bulat aja biar nggak dikira collection sama si Flutter. Sekarang merah kan, sama kayak atas. Kan kok tadi nggak merah. Berarti kalau sama kayak atas ya ini copy aja deh.
Ini copy, Ctrl C, terus pastekan di sini, Ctrl V. Ini ganti user gitu. Nah, kayak gini. Ntar. Nah, kayak gini, user. Dah, errornya hilang. Sekarang kita refresh. Lanjutkan. Error apa lagi nih? Missing parameter book di halaman index.php line 28. Tutup. Line 28. Ntar. Line 28 ya. Index ini. Book index.php line 28. Oh iya, ini kurang teman-teman. Dia kurang parameter book. Nah, kayak gini. Kenapa kok harus ada ini? Karena di book show, bagian book show mana book show? Book show kan berarti dia dari controller. Begini ya, dia kan pakai parameter ini buat nentukan kan nih book show kan buat nentukan alamat ya atau nentukan buku mana yang diklik terus ditampilkan detailnya. Nah, yang ditampilkan detailnya kan ditampilkan berdasarkan ID-nya kan. Nah, kok di web.php-nya itu belum kita. Ini nih. Kan kayak kita kasih kayak ginian kan. Nah, dia itu butuh kayak penentu gitu, alamat lah intinya. Biar dia bisa nentukan si root ini bisa nentukan buku mana yang diklik. Jadi kita perlu si variabel ini. Yang mana si book ini looping bentuk single dari si books. Oke. Sekarang kita coba refresh. Error lagi kah? Oke, masuk ya. Pemancingan Sugeng Suharji. Sekarang coba kalau kita klik gimana? Kita klik, oh dia langsung ke halaman show ya ini. Kita sudah buat kemarin, cuman belum pernah ngelihat hasilnya karena kita belum pernah menambahkan bukunya. Oke, sudah berhasil nampilkan kayak ginian. Sekarang apa ya? Kita cek lah di contohnya. Saatnya kita pencet di beranda nih. Kalau kita pencet di buku yang kita tambahkan, oh ini nih. Ada tombol edit sama hapus. Tapi di punya kita kan ada nih. Berarti kita perlu nambah UI-nya ntar. No cover. No cover ini nggak ada ya di bagian contoh nggak ada no cover. Bagian sini ada no cover. Berarti kita delete tulisan no cover sama kita tambahkan dua button itu ya. Sekarang kita ke VS Code lagi terus ke show.play.php. Tulisan no cover ini kita hapus. Ini kita hapus. Setelah itu kita tambahkan button. Buttonnya di mana dia tempatnya? Dia tempatnya ada di bawahnya Sugeng atau ditambahkan oleh. Coba kita refresh. Daya berubah. Sekarang kita coba lihat di bawahnya. Sini. Di bawah sini pas ya. Ini kan cuma bisa dilihat oleh orang yang login. Out kayak gini. Bukan ini out. Nah, kayak gini jadinya. Pengecekan Laravel nih. Bagus juga. If jika user yang login adalah user yang menambahkan buku itu, jadi gini. Jika buku tersebut, buku ini yang diklik detailnya tadi, buku yang kembali ini, buku yang diklik ini adalah jelas error. Orang di sini masih kayak gini. Bentar ya. Refresh. Nah, kembali ya. Jika buku yang diklik ini adalah buku punyanya si login gitu ya. Punyanya orang yang login, maka kita lanjutkan. If book itu user ID. Kenapa kok jika buku ini out .2 ID. Nah, gini. Jika buku yang diklik itu memiliki relation, ini kan constrained yang foreign ID itu loh, yang teman-teman yang di sini lah. Mana database kecilin database migration. Nah,
kan ada ini kan terhubung ke user yang ini. Jadi bagian show.play.dev itu jika buku yang diklik itu memiliki relation dengan user yang sedang login gitu ya, maka tampilkan button tadi. Button apa tadi? Update sama delete. Action. Ini div-nya dulu kita bungkus action buttons LG. Tab, enter. Terus kita kasih link. Href-nya sementara kosong. Kita kasih kelas BTN secondary. Kelas ini BTN secondary bukan framework ya teman-teman. Punya kita sendiri. Dia dari file CSS yang ada di public yang kemarin teman-teman masukin itu loh. BTN secondary. Kayak gini teman-teman. Terus tulisannya adalah edit, ada pensilnya. Windows E pencil. Nih. Klik edit. Setelah edit kita punya tombol delete. Karena tombol delete itu form ya. Dia kan butuh action, butuh method. Jadi kita kasih form. Form metodenya nih post. Oh ya, ada unik, delete-nya ada unik. Itu di sini itu metodenya post. Tapi nanti kita kasih delete, metodenya ganti delete. Kenapa? Karena si HTML cuma bisa nerima dua hal, get sama secara default ya. Cuma bisa nerima dua hal, get sama post. Action-nya kita bintangi dulu, pagari dulu. Terus langsung kita tulis enggak. Iya, kita kasih apa ya kayak seperti konfirmasi gitu loh. On submit jika dia klik tombol submitnya, kita kasih return confirm. Apakah Anda yakin gitu loh. Confirm kurung kurawal kurung bulat. Yakin ingin hapus data. Anda seru. Hapus buku ini. Kayak gini. Nah, ini uniknya. Add tsrf. Nah, terus di sini kita kasih metode delete. Metodenya delete. Nah, di sininya walaupun post karena ini bawaan HTML cuma bisa nerima dua, di sini tetap kita kasih metode delete. Terus kita kasih button tipenya submit. Type submit. Jadi kan ini on submit, kalau yang dipencet bakal muncul tulisan ini gitu ya. Terus kita kasih btn closing kelas btn danger. BTN danger, terus hapus itu icon sampah ya, berarti dustbin. Nggak usah bin aja bin. Nah ini nih panjang, hapus. Nah, kayak gitu. Bisa deh, hapus gini aja. Sekarang kita lihat tampilannya, kita refresh. Oh ya, kita belum login, logout lagi ya. so@geng.com tua kapat 6 cupan. Kita masuk, tutup, kita klik. Nah nih kalau misalnya kita kan yang login nih, yang menambahkan adalah yang login, jadi kita bakal lihat ini, lihat tombol edit sama hapus. Oke. Tadi gara-gara kode yang mana? Gara-gara kode yang ini, karena dia mencocokkan antara dia itu nyocokin apakah buku ini punya relation dengan user yang sedang login. Kalau ada, maka munculkan tombol edit sama hapus. Nih, ini kata ini ingin menghapus buku ini itu dia dapat dari return confirm. Kalau misalnya kita oke, ini nggak terjadi apa-apa ya, nggak terjadi apa-apa, bener kan? Error malahan. Kenapa? Karena kita belum apa ini? Belum kasih actionnya. Actionnya kan masih kosong.
Jadi otomatis error, wajar banget. Wajar banget. Oke, sekarang kita akan tulis kode edit sama hapusnya. Kita ke My Book Controller, teman-teman. Scroll ke atas, app HTTP controller, My Book Controller. Di sini, teman-teman. Kita tulis di sini. Kita mulai dari yang edit dulu deh, gampang soalnya edit, pendek dong. Public function. Si delete ini sebenarnya gampang, cuman dia kan harus ngehapus cover gambarnya tuh. Nah, itu yang bikin susah. Gampang sih sebenarnya, tinggal destroy doang ding. Delete, delete. Nggak apa deh, update aja dulu, karena update ini kan 2 ya, jadi dia ngarahkan ke halaman itu, ngarahin ke halaman edit. Halaman edit nggak di sini? Layout, my book. Nah, dia ngarahin ke halaman edit. Terus baru diproses di halaman editnya. Public function edit ini dia ngambil model book, oke. Jadi pastikan ada model book di atas ini. Nih. Terus kita buat variabel biar dia bisa dipakai di function ini. Misal kita buat my book. Tujuan pembuatan my book tadi apa? Biar buku itu, book yang merah ini bisa dipakai di function edit. Itu ya. Return view aja, return view my book edit. My book titik edit. Berarti di mana? Di sini ya. Terus dia ngirim book as my book. My book. Udah kayak gini dong. Sekarang kalau kita klik tombol edit, dia bakal ngarahkan ke, oh belum, nanti kita daftarkan di web.php. Kita sekarang ke create sudah edit. Sekarang edit ini kurang lebih sama kayak create ya teman-teman. Dia cuma sekedar di copy paste terus dikasih value-value. Oke. Kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Kita perlu edit gak ya? Bentar, kita lihat dulu perlu edit gak kira-kira ini. Sepertinya enggak deh. Nggak usah, biarin aja copy paste. Jadi edit itu di copy paste dari halaman create. Sekarang kita daftarkan di web.php. Oh iya teman-teman, kan kita perlu middleware tuh banyak yang butuh middleware. Ada create, edit, delete, itunya kan, datanya itu kan, bukunya itu kan. Nah, daripada teman-teman ketik satu-satu middleware-nya, kita bisa buat kelompok middleware, teman-teman. Gimana cara buat kelompok middleware-nya? Jadi teman-teman ketikkan root.2 middleware kayak gini. Terus kasih out, teman-teman. Jadi semuanya menggunakan middleware out. Terus group function kurung bulat kurung kurawal enter. Nah, terus ini kita hapus, middleware ini sudah nggak perlu. Kita hapus, terus kita masukkan ke dalam situ. Hapus, terus 2 ini kita masukkan ke dalam middleware group ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan satu hal lagi. Bookstore. Bookstore edit ya. Route titik 2. Get ya metodenya get karena dia ngarahin ke halaman orang. Get my book slash isi URL-nya dah. My book slash edit. Nah, kayak gini. Dia diambil dari mana tadi? My book controller.
kelas yang bagian edit. Jangan lupa titik koma. Terus teman-teman bisa kasih name. Name my books titik edit. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sekarang coba kita refresh. Aman. Kita ke halaman edit. Oh iya, belum kita pasang. Pasang dulu di bagian show. Terus di bagian edit. Dia ngarah ke mana sih? Root add my book edit ya. Root. Ntar. My book titik edit. Sudah, sekarang kita ke websitenya lagi, kita refresh. Semoga ke logout. Oh, my book edit not found. Kurang S. Bener kan? Di web.web itu gimana? Pakai S, bener kan? Saya lupa. Refresh. Oh iya, sama ini masalahnya sama kayak yang tadi. Kayak yang tadi lah, pokok saya lupa kapan. Pokok di video ini. Saya lupa, tapi masalahnya sama teman-teman. Kita kekurangan si variabel buat definisikannya. Yang book itu loh teman-teman. Di mana. Di show. Ini tinggal ditambahi. Tambah di sini, koma gitu. Dollar book. Kayak gini doang. Simple kan? Kayak di mana ya tadi masalahnya? Lupa aku. Di indeks kalau nggak salah. Ya udah, biarlah. Kalian cari sendiri kalau penasaran. Kita klik edit. Nah, karena sudah tampil kayak gini, halaman editnya sudah bisa kita akses. Sekarang kita akan tulis logiknya di controller, teman-teman. Teman-teman bisa ke my book controller. Kita akan buat sebuah public function baru. Misalnya kita kasih nama store gitu ya. Di bawahnya edit, public function update. Store sudah dipakai ternyata. Nih, sudah ya. Sekarang kita pakai update. Dia nerima request. $request buat variabel biar bisa diakses. Sama dia nerima book. Model book dari model si nama my book. Lah biar sama semua sudah pakai book. Apa deh, kita pakai my book, oke? Terus kita kasih validasi apakah hal-hal yang diinputkan sudah sesuai. Biar cepat kita copy aja dari atas bisa. Ctrl V. Validasinya sama soalnya. Setelah itu cover image. Cover image itu kita agak beda dia. Cover path ya, bukan cover image, cover path. Sama dengan $my book cover image. My book cover image ya. Cover underscore image titik koma enter. If cover image itu ada gitu ya. Jika request mengandung cover image, mengandung hash gitu ya. Hash file cover image cover underscore image kayak gini, maka jika cover image cover path ya, sorry, terlalu set. Delete. Nah. Jadi foto lamanya itu kita hapus teman-teman. Kalau dia sudah punya storage dari support package. Storage punya support package yang ini. Jadi kalau misalnya si buku ini punya cover sudah, maka cover yang lama kita hapus.
public kita hapus ya, delete kayak gini. $cover path. Nah, kita delete cover yang lama itu. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Nanti yang baru ini sebenarnya gampang aja sih. Ya, kayak kode sebelumnya nih. Tinggal $cover path sama dengan request file cover image kayak gini. Image kayak gini. Terus kita simpan di store. Kita simpan di file covers. Ke folder covers yang ada di public. Nah, kayak gini teman-teman. Terus my book update-nya, kita bisa ambil dari sini aja. Sama kan, Ctrl C. Ya, this ya. Request, oke benar. Kita ambil dari situ. Kita tinggal kasih $my book update kayak gini. My book update kurung kotak titik koma enter paste. Bentar. Sudah hilang. Oke. Sudah update ya, sudah update. Sekarang kita return redirect ke halaman indeksnya. Return redirect root ke halaman si indeks. Book index. Books titik index kayak gini teman-teman. Jangan lupa pesan sukses, lupa aku. With success kayak gini. Dan pesan suksesnya adalah berhasil memperbarui buku gitu ya. Bukan. Buku berhasil diperbarui kayak gini. Sudah, ini untuk update-nya. Sekarang kita daftarkan ke controller. Jadi habis dari controller ke web.php ya. Habis dari web.php nanti baru kita bisa pakai di view. Dari controller ke web.php. Edit ini jadi root root kayak gini titik 2. Apa ini? Metodenya put ya. Kalau update itu pakai put. Metodenya pakai put. Terus URL-nya apa? URL-nya kita pakai ini aja. My book slash my kayak gini. Kurung kurawal. Sudah. Terus kita ambil ini dari my book controller. My book controller kelas update ya tadi namanya. Update, terus kita bisa kasih nama dia. Ya, dibungkus petik, lupa aku. Petik. Jangan lupa dikasih name-nya apa ya? My book update. My books titik update. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, setelah sudah, kita bisa pasang ke form yang ada di show. Bagian teksnya belum dibuat ya. Bukan, berarti diedit, keliru saya. Teman-teman bisa ke-edit. Kita pasang di bagian mana. Formnya mana? Nah ini. Root bookstore. Kok sudah ada? Oh, bukan store teman-teman. Ini metode lama ya. Ini kita akan copy dari create tadi ya. Create kan store ya. My bookstore. Ini kita ganti jadi update.
update ya. Bentar saya cek lagi. Update benar. Metodenya ini kita ganti jadi post. Kita biarin tetap post. Oke. Terus cuman di CSRF-nya kita tambahin metode put. Metode Ctrl Z, metode push. Put keliru. Put PUT. Oh ya, dia juga nerima parameter book kayak yang lain. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Setelah itu coba kita lihat. Kita refresh. Kembali. Kita pencet bukunya. Kita edit. Oke ya. Lancar, cuman ini teman-teman. Oh, kita belum coba gimana. Cuman ada suatu hal yang nggak enak di sini. Value-nya harus masukin dari awal. Padahal kalau misalnya teman-teman masukin dari awal, ini bakalan sangat menyusahkan si pengguna atau penulis bukunya. Seandainya dia sudah nulis deskripsi panjang-panjang tuh. Terus kalau misalnya waktu mau edit dia harus nulis dari awal, kan nggak enak ya buat dianya. Nah, jadi kita bisa jadikan dia itu membawa nilai sebelumnya. Kan bisa ambil dari book garis panah title kayak gini. Terus author juga sama. $book garis panah author. Terus description $book garis panah description kayak ini. Untuk cover buku gimana ya? Cover buku ini biarin aja dah, biarin dia masukin lagi. Enggak. Dia harusnya, bentar kita tambahin cover buku saat ini. Cover buku saat ini, S-nya besar nggak ya? Nggak besar lah. Saat ini. Nah, dia agak menyusahkan. Jadi kita buat pengecekan lagi. Kita buat pengecekan jika bukunya punya cover gitu ya. If dollar book itu punya cover image, jika buku itu punya cover image, maka ambil cover image-nya gitu kan. Titik. Ini kita styling juga biar cocok tampilannya. Cover preview wrapper. Cover preview wrapper. Nah, di dalamnya kita taruh gambar lama. IMG storage kayak gini. .2 URL dollar book cover image kayak gini. Oke. ALT-nya ini cover aja dah. Cover biar seragam. Terus kelasnya itu kita kasih kelas biar ada kayaknya. Cover preview kayak gini teman-teman. Kalau nggak ada if kan ini if ya, tambah else kayak gini, enter, cover empty tab, tidak ada cover saat ini, Oke, terus kita refresh dulu. Tidak ada cover saat ini. Bener banget. Terus kita kasih sudah ya. Sudah filenya sudah ada ya. Jadi kita biarkan, ini kan sudah ada input nih.
Inputnya sudah nggak usah ganti. Oh ya, tapi kita kasih label biar informatif. For cover image, labelnya adalah ganti cover. Cover kayak gini. Terus ya kita kasih tulisan di sini. Kita kasih tulisan misal kosongkan jika tidak ingin mengganti cover. Nah, kayak gitu aja ya. Sekarang coba kita lihat. Oke, cakep ya. Tapi ada yang buat saya penasaran, teman-teman. Kenapa kok judul bukunya nggak masuk ya? Harusnya kan masuk. Kita cek di codingannya di bagian alt. Nah, sudah kita kasih alt. Bentar. Apa kita masukin ini ke dalam ya? Ini kita masukin deh. Kita Ctrl X. Kita masukkan sini Ctrl V. Sama kayak ini juga. Jadi kita masukkan ke sebelahnya author. Alt. Dimasukkan di kolomnya alt. Oke, title, description. Kayaknya gitu deh. Bukan value terpisah. Bukan kurung terpisah dia. Ctrl X. Ctrl V. Coba kita cek lagi. Jadi press. Oke, benar teman-teman. Jadi caranya tadi kita masukkan antara ini, kita masukkan ke kurung yang sama dengan si description. Setelah itu kita lihat lagi apa yang kurang. Delete ya. Sekarang kita akan ke delete teman-teman. Teman bisa ke my book controller lagi. Scroll di sini dah. Dia kan nggak butuh view ya. Delete itu nggak butuh view. Jadi kita public function delete bisa, destroy bisa, kita pakai destroy aja. Destroy biar keren. Kita ambil dari book punyanya my book. Ini pakai my book ini saya membingungi. Kalau misalnya teman-teman buat sendiri tuh ya, nanti samain aja biar panggilnya itu bebas gitu. Coba dipisah kayak gitu kan. Yang penting konsisten sih, yang penting konsisten. Nggak yang jelek itu yang nggak konsisten kayak gitu. Yang bagus yang konsisten. Sekarang kita coba if kita pertama kita buat dia menghapus cover image-nya. Cover image-nya kan disimpan di itu di public itu tadi kan. Nah, itu kita hapus dulu biar nggak banyak data yang disimpan. Data-data nggak perlu biar kehapus juga. If my book kan diambil dari model itu punya cover image gini. Maka storage kita pakai yang ini Illuminate Facet Support ya. Illuminate Support Facet Storage. Nah, yang dipakai ini. Ntar. Ini salah teman-teman. Modelnya kurang S. App user models. Ini juga di baris ke yang ada var-nya. Komentarnya itu modelnya pakai S. Saya lupa. Soalnya kan ini models ya. Pakai S. Nah, ini juga harusnya tambah S. Salah tadi saya berarti. Harusnya tambah S. Oke, storage titik 2. Kita arahin ke disk public kayak gini. Setelah itu delete. Apa yang di delete? My book cover image. My book isi dolar ya, variabel diambil dari atas, diambil dari sini. My book cover image. Cover image. Sekali lagi nih biar nggak lupa. Di sini my book, di bagian book control kita pakai book. Itu sebenarnya sama, penggunaannya sama. Yang penting kan kita ngambil dari model yang sama nih, model book. Kata variabel di sini tuh, nama variabel di sini tuh bebas penamaannya. Mau my book controller, mau book controller, B doang juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, jelas ya. Yang penting konsisten.
Kalau misalnya di sini my book nih, di sini juga harus my book kan, di sini juga harus my book gitu loh. Oke ya. Setelah itu kita delete my booknya. My book kan ngambil dari model, datanya di delete jadi my book delete, terus kita return redirect kemana? Ctrl Z, redirect kayak gini, root my book index. Kita kembalikan ke my book index, gak ada, kita ke books titik index. Kita kayaknya nggak usah buat my book index deh, kayak lama-lama ya. Kan konsepnya juga sama kan, dia cuma ngambil data aja. Jadi kita sekian aja. Habis destroy ini kita coba-coba, sukses, berhasil, selesai, sip. With ya, kita kasih pesan sukses juga, with sukses. Pesan suksesnya adalah buku berhasil dihapus. Buku berhasil dihapus. Nah, kayak gini, tanda seru, jangan lupa. Setelah itu kita daftarkan dia di web.php. Scroll ke bawah sini, di bagian sini. Nah, karena dia butuh autentikasi, jadi kita masukkan dia ke dalam grup middleware, teman-teman. Bagian sini. Ya Allah, root image support package root .2. Metodenya delete. Jangan lupa titik koma biar nggak merah, ganggu banget merah itu. Terus kita kasih my book, URL-nya itu my book s/my book kayak gini. Jangan lupa kurung awal. Oh ya, B-nya besar ya. Kita pakai melukis. Terus kita ambil dia dari my book controller. My book controller .2 kelas, diambil dari yang destroy, kita kasih name-nya misal my book destroy, name my books ya, titik destroy kayak gini. Oke, sekarang kita pasang dia di bagian show, bagian sini. Oh, sudah dikasih ya, metode delete sudah dikasih. Sekarang kita actionnya tinggal tambahin root. Mana di rootnya? My book ya, my books titik destroy. Nah, kayak gini teman-teman. Sekarang kita coba aplikasinya, kita refresh. Pemancingan Sugeng. Jadi kita lockout dulu lah, kita lockout dari awal nih, dari awal banget, dari awal pure. User daftar, salah akun baru, misal namanya adalah Kayu Jati gitu. A-nya kecil. Yang kecil misal kayuetjati.com. Passwordnya misal KWE123. KWE123. Masuk, dia langsung ke halaman index ya. Book index, bukan my book kita nggak buat. Langsung lihat halaman ini. Terus kita bisa lihat punya orang. Tapi kalau kita lihat punya orang, kita nggak bisa lihat, nggak ada tombol edit sama hapus, bener kan? Oke. Sekarang kita coba tambahkan buku. Di sini create. Kita bisa create buku baru. Misal judul bukunya adalah Budidaya Kayu Jati. Budidaya Kayu Jati. Penulisnya adalah Kayu Jati. Terus deskripsinya misal kayu sang jati. Legenda. Terus cover buku. Kita ngetes cover buku. Saya cari gambar yang ringan. Nah, misal nih. Jangan tuh punya orang. Oh ya, picture, screenshot doang. Yang ringan mana sih? Ini nih, ringan nih. Ya, bisa masuk nih. Kita simpan bukunya. Oke. Nih. Ini bukunya nggak bisa tampil. Kenapa? Kita perlu jalankan nih, teman-teman. Buka terminal baru.
jalankan PHP, kita butuh menghubungkan antara storage yang di dalam sama yang di public. Jadi gini, PHP artisan storage link kayak gini. Kalau nggak gitu nanti nggak ada gambarnya. Enter. Dia sebenarnya masuk sudah di bagian sini. Mana? Nggak masuk. Terus kita jalankan dulu. Public covers. Nah, udah masuk nih bagian sini, bener kan? Dia sebenarnya sudah masuk di bagian sini, di public yang internal, yang dalam. Storage kan dalam. Tapi yang di public sini, dia belum ada gitu lah. Jadi kita perlu jalankan PHP artisan storage link. Kok lama ya? Ntar kita tunggu. Oke dah. Udah berjalan. Di public harusnya ada storage, cover. Nah, gambarnya sudah muncul ya. Di sini sudah ya. Jadi manfaatnya kita jalankan PHP storage link itu biar gambar yang ada di bagian sebenarnya gambar itu langsung disimpan di sini. App public bagian di sini. Nah, tapi dia nggak bisa tampil karena apa-apa yang tampil itu harus taruh di public ini. Makanya kayak CSS, gambar itu JS, nanti kita taruhnya di bagian sini, oke? Sekarang kita coba lihat, kita refresh bentar. Oke, sekarang muncullah gambarnya ya. Sekarang kita coba edit. Ini sudah tadi kan sudah create, sekarang edit. Oh, error teman-teman. Missing parameter. Oh, walah. Oke lah. Di bagian show itu, di bagian show ya, bagian show. Kita kan editnya berdasarkan ID nih. Kita butuh kasih kayak ginian dong, biar tahu siapa yang di delete gitu. Sekarang coba kita refresh. Oke dah ya. Sekarang kita bisa lihat halaman detailnya. Ada pilihan edit sama hapus. Kita edit dulu. Misal kita edit jadi I-nya 2. A-nya 3. Terus kita pilih cover, kita ganti cover misal jadi yang lebih ringan. Misal ini lebih ringan nih. Mana? Oh, cover buku saat ini kayak gini tapi ganti cover. Oke, simpan buku ya. Oke, cover bukunya ganti. Sekarang kita coba. Tadi kan sudah create, read, update sudah. Sekarang coba ke delete ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Oke. Sekarang hilang. Di bagian cover dia nggak ada buku-bukunya. Pertama hilang karena diupdate. Kedua hilang karena di delete. Di bagian public kayak gitu. Di bagian storage juga kayak gitu. Oke ya, selesai. Aplikasi kita cukup segitu. Udah, iya ntar search bar sudah sini bisa kan kelihatannya. Kita tambahin buku baru deh biar enak. Misal kayu jati lagi, kayu jati. Nah, pengarang kayu jati. Jati lagi bentar. Jawa. Kalau nggak usah kita pilih cover deh. Oke, simpan buku. Nih. Ada pemancingan sugeng, ada kayu jati. Seandainya saya ketik kayu, terus kita klik cari, yang muncul cuma yang ada kata kayunya. Oke ya, sip ya. Sudah selesai berarti. Sekarang kita log out. Aplikasi kita selesai. Sip.